Hai, kenapa sih openingnya kalau nggak hai atau halo dan nadanya selalu seperti itu. Hai, halo. Emang nggak kreatif. Selamat datang kembali di Lelaki Tidak Bercerita, teman-teman. Dan hari ini episode ke 33 ya. Hari ini Selasa. Seperti biasa kita review dulu apa yang terjadi di hari ini. Kantor. Terus tadi juga ada, emang udah terjadwal sih, pengen hari ini ada kunjungan ke perusahaan dalam rangka pembinaan, pemeriksaan. Jadi tadi bertiga sama teman-teman kantor. Gue belum pernah ini ya, nyeritain detail kerjaan gue sebagai PNS apa ya. Nanti deh, kapan-kapan. Itu doang sih tadi. Habis dari perusahaan ya udah makan siang, balik kantor sampai sore. Ya udah, ngerjain kerjaan yang lain, terus pulang. Nah, pas pulang, nggak sih, gua nggak ketemu dengan para pemancing kemarin, tapi gua menyadari satu hal. Nggak tahu kalian, tapi kalau gua termasuk orang yang apa ya, bukannya nggak fokus, tapi kayak gua senang memperhatikan hal-hal random yang ada di jalan. Ada beberapa yang dari kita, kayaknya kebanyakan cewek deh. Kalau cewek tuh naik motor, ya udah fokus ke depan pandangannya, nggak tahu kiri kanan. Nggak tahu apakah itu emang tipikal cewek atau mungkin hanya beberapa cewek yang gua kenal yang emang selalu kayak gitu. Karena gue pernah tuh satu momen, gue lagi di pinggir jalan, terus teman gue lewat. Ya gue emang nggak negor sih, karena dia lumayan nggak nggak cepet banget juga sih, ya standar lah kecepatannya cewek. Tapi gue sedekat itu sama dia waktu gue di pinggir jalan pas dia lewat. Terus pas ketemu, gue tanya, kemarin lo lewat sini kan, ngeliat nggak ada gue? Hah, gue nggak lihat katanya. Sumpah, padahal kita sedekat itu. Jadi kayak dia sangat sangat fokus dengan apa, pandangan ke depan, sampai gak ngelihat bahwa ada orang yang dikenalnya di sekitar dia. Nah, kalau gua tipikalnya adalah ya udah senang memperhatikan hal-hal sekitar aja. Jadi kayak aktivitas orang-orang, ya bukan berarti gua selalu ngeliatin ya maksudnya, tapi gua gua kebiasaannya kalau di jalan ya udah ngeliatin apa aja. Nanti mungkin apa, tulisan apa yang gue liatin, atau ada momen apa yang gue perhatiin. Jadi selalu apa ya, nggak bener-bener fokus. Tapi bukan berarti gue oleng juga, bawa motornya tetap 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 safety ya. Tapi itu kalau misalnya lagi santai, gue ngeliatin, gue senang melihat aktivitas manusia sebenarnya, mereka ngapain. Atau lu sering gak sih ngeliat konten di TikTok atau Instagram yang lelaki itu selalu pengen tahu gimana dunia bekerja. Jadi kayak kalau ada sesuatu hal
yang mungkin apa ya, proses ngapain atau apa, kayak laki-laki itu ya udah pengen kepo aja, pengen ngeliatin gitu. Dan ya gue menyadari itu karena gue naik motor, gue sering sering berada di jalanan. Gimana sih maksudnya ya, jadi gue senang untuk memperhatikan hal-hal sekitar, momen-momen lucu, momen-momen aneh, kejadian-kejadian yang apa ya, ya yang kadang nggak terduga aja. Sama kayak yang kemarin gue ceritain soal segerombolan anak-anak bawa pancingan kan, itu karena hasil dari gue jalan tapi ngelihat apa, situasi sekitar juga gitu. Dan sering kali juga kalau di jalan bisa dapat inspirasi, karena gue juga kebetulan suka nulis puisi ya, meskipun beberapa minggu belakangan ini nggak bikin. Ya kadang di jalan dapat inspirasi, kata-katanya apa, terus buat konten ini juga sering banget dapat idenya di jalan, ngelihat sesuatu, ngelihat apa jadi bahasan gitu kan. Dan ya ini salah satu hasil temuan gua hari ini, itu tadi gua menyadari bahwa di jalan itu, apalagi kalau motoran sendiri, kayak jadi sesuatu yang kadang bisa jadi sesuatu yang menenangkan kalau lu apa ya, mungkin menghayati perjalanannya, atau mungkin jadi momen menyenangkan karena mungkin lu sambil berdendang kah, sambil nyanyi kah. Kadang bisa jadi tempat yang gua nggak bilang menyedihkan sih, tapi tempat untuk berkeluh kesah aja, seperti yang gua sering lakukan juga ketika gua kumat, gua naik motor nangis gitu kan. Jadi kayak melakukan apa aja tuh di motor gitu, kayak enak aja. Tapi sendirian ya maksudnya. Tapi kalau misalnya berdua dengan temen atau sama pasangan, ya udah lu fokusnya ngobrol gitu, nggak bengong. Tapi kalau pas lagi sendirian itu emang enak buat merenung. Tapi bukan melamun juga ya, kalau ngelamun di jalan sih bahaya banget. Untuk menyendiri, motoran keliling-keliling tanpa tujuan, sambil mungkin telinganya mendengarkan lagu-lagu yang sesuai dengan suasana hati, selalu menjadi hal yang menyenangkan ketika naik motor. Apalagi pas hujan ya. Lagi sedih, lagi galau, dan nggak tahu, kalau galau atau sedih kan tidak harus berhubungan dengan soal percintaan ya. Kita bisa menyedihkan, kita bisa meratapi atau merasakan kesedihan dari berbagai apa sih gue bilangnya, masa gue bilang dari berbagai sektor ya, dari berbagai cerita aja, nggak harus soal cinta, apapun itu gitu. Dan menangis di jalan itu jadi salah satu yang bisa melegakan juga. Kalau gue kebiasaannya di jalan itu selalu mendengarkan podcast, selalu dengerin podcast. Yang sekarang ya udah lama juga sih dengerinnya ya. Yang sering banget gue dengerin ya podcast seminggu karena lucu gitu. Dan ya gue bisa dengan enjoy, ketawa-ketawa segala macam karena emang lucu.
dan itu jadi sesuatu yang apa ya, yang bikin happy aja ketika di jalan. Kadang kalau pengen denger musik gitu gitulah, tapi seringnya denger podcast seminggu yang lucu itu. Jadi apa ya, karena mungkin bawaan gue sekarang kayak sering banget sedih, gampang sedih. Jadi perlu asupan yang lucu-lucu, jadi selalu mendengarkan atau menonton yang lucu-lucu gitu ya. Mungkin juga secara nggak langsung, secara nggak sadar jadi bagian dari pengobatan juga mungkin ya, nggak tahu sih. Aktivitas di motor ya, tiba-tiba ngebahas aktivitas di motor aja kita, nggak apa-apa deh. Karena semuanya bisa kita lakukan di motor, seperti yang gue bilang tadi, nyanyi, ngelamun, ketawa sendiri, nangis, segala macam. Dan even kalau ada orang ngeliat pun ya mereka bakal ngeliat sekilas aja, karena kita kan moving ya, jalan. Jadi itu sesuatu yang apa, ya salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk meluapkan emosi aja. Gue pernah dulu zaman SMA ya, teman gue nelfon, dia diputusin pacarnya. Terus ya udah gue samperin ke rumahnya. Mau kemana gue bilang, dia nggak tahu kan. Ya udah naik, gue ajak naik, maksudnya naik motor. gue ajak naik motor. Terus ya udah gue jalan aja di belakang. Dia nangis, gue nggak ngomong sama dia. Gue biarkan dia menikmati kesedihan dan kesendiriannya. Gue jalan keliling-keliling tanpa ajak dia ngobrol. Pas gue udah nggak dengar tangisannya lagi, gimana, udah tenang, gue bilang udah, katanya ya udah gue antar balik. Udah gitu doang. Jadi kayaknya emang di motor, atau mungkin teman-teman yang naik mobil, kalau sendirian itu bisa jadi sesuatu yang pas untuk meluapkan emosi, dengan catatan tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan pengendara lain. Gitu sih catatannya. Memang se ekstrovertnya orang, dia tetap butuh waktu sendiri. Dan introvertnya orang, dia tetap perlu orang lain untuk cerita. Iya dong, nyambungnya ke situ lagi tiba-tiba. Random banget malam ini ya pembahasannya, tapi ya gitu. Kayaknya gue bakal ngebahas extrovert introvert deh nanti deh ya, tiba-tiba kepikiran. Apa episode besok aja boleh, nanti bakal bahas extrovert dan introvert. Segitu dulu kali ya pembahasan soal enaknya naik motor. Ya mobil enak juga sih. Ya pokoknya menikmati momen kesendirian lah dengan angkutan kalian masing-masing, entah itu motor atau mobil. Itu sesuatu yang menyenangkan dan menenangkan juga. Apa lagi ya, udah segitu dulu. Sampai ketemu lagi di Lelaki Tidak Bercerita selanjutnya. Bye bye.